Selamat tinggal rumahku. Rumah yang menemani masa kecilku. Rumah yang penuh dengan kenangan berharga. Sudah siap sayang? Sudah, Mah. Kita berangkat sekarang. Iya, Mah. Kamu udah mau berangkat? Pagi sekali. Takut macet, Ma. Aku gak mau telat datang ke sekolah. Anak pintar. Itu apa, Ma? Ini surat buat kamu. Sheila kirim surat. Ini surat yang Sheila titip di rumah Rati temannya Sheila. Sebelum Sheila pergi dia titip surat ini buat kamu. Tapi Rati lupa berikan suratnya. Padahal suratnya udah dari 2 minggu yang lalu. Kamu mau baca suratnya? Antiku baca di sekolah, Ma. Dikta berangkat dulu, Ma. Iya sayang. Semoga aja Dikta bisa segera melupakan Sheila. Apa ku carikan pacar baru ya buat Dikta? Lah, tapi kan Dikta juga masih sekolah. Tapi aku kasihan lihat Dikta galau begitu. Kamu gak pernah mau tahu keadaan rumah. Setiap hari pulang pagi, gak inget anak istri. Sumpah aku udah gak tahan lagi. Tiap hari kerjanya Kenapa mereka selalu bertengkar setiap hari sih? Apa kau? Kau yang suami macam apa? Bukannya cari uang bisanya cuma keluyuran. Sudahlah, aku harus buru-buru ke sekolah. Memangnya kau pikir cari uang gampang? Cari kerja gampang? Halah, memang kau saja yang pemalas. Gak ada usahanya. Maunya leha-leha. Pusing aku lama-lama. Coba, kau saja yang cari kerja. Berhenti. Bisa gak kalian gak bertengkar sekali aja? Ayahmu pemalas, Shirley. Bisanya keluyuran. Ibumu, matre, terlalu banyak nuntut. Shirley gak mau dengar alasannya. Shirley harus sekolah. Mana uang jajan untuk Shirley? Kau ini gimana, Shirley? Ayahmu saja gak kasih uang. Mana ya, Shirley minta uang untuk iuran dan jaja. Ayah, gak pegang uang Shirley. Terus gimana uang jajan Shirley? Iuran aja nunggak 6 bulan, Shirley malu yang. Bilang aja sama gurumu. Kalau ada uang pasti dibayar. Ya udah sini uang jajannya. Gak usah manja. Ibu aja dulu kalau gak ada uang yang gak jajan. Aku benci kalian. Harusnya jangan bicara begitu sama anakmu. Itu semua gara-gara kamu. Kalau kamu kasih uang, aku gak bakal kayak gini. Kamu aja yang boros. Setiap dikasih uang langsung ludes. Halah, emangnya kamu pikir uangnya banyak? Sudahlah, aku capek. Mending aku pergi saja. Heh, mau kemana kau? Dasar laki-laki gak guna. Laki-laki gak ada otak. Mana yang lain? Kenapa belum masuk? Gadal bu. Kelas ini selalu saja nggak disiplin. Oke, sekarang kumpulkan pir kalian. Shirley, mana pir kamu? Maaf Bu, saya lupa mengerjakannya. Bukan kali pertama. Kamu lupa kerjakan PR. Hukuman apa yang pantas buat kamu ya? Permisi, Bu. Maaf kami terlambat. Dari mana saja kalian? Tidak dengar bel sudah berbunyi dari tadi? Dengar, Bu. Kenapa tidak langsung masuk? Dikta, jangan mentang-mentang kamu anak ketua yayasan. Kamu seenaknya di sini. Sekarang, ibu hukum kalian. Bersihkan halaman sampai bersih. Baik, Bu. Shirley, kamu ikut dengan mereka. Iya Bu. Gila, sampahnya banyak banget. Orang-orang jorok banget. Gue curiga Bu Marina sengaja nyebarin sampah ini. Berdua beresin sampah ini. Kita berdua. Tenang aja, tar gue kasih lo berdua duit. Ok. Gue mau bantu lu beresin sampah ini. Apa gue juga dikasih duit? Kenapa lu di sini? Lu dihukum juga? Iya, gue dihukum. Gue gak ngerjain PR. Tapi mending dihukum lah. Daripada belajar ya, Kang? Bikin pusing. Haha, lu nakal juga ya? Jadi boleh ya gue bantu beresi? Lah bukannya lu juga dihukum. Jelas lu juga harus ikut bersihin.
Maksud gue butuh duit. Gue juga mau dikasih duit kaya ke teman-teman lu. Kalau gak, gue laporin lu ke Bu Marina. Kalau lu gak kerjakan hukumannya. Bahaya juga ni suik. Gimana Dikta? Oke, gampang aja buat gue. Tapi gue minta 10 juta. Buseta. Kokok bangit ni suik. Gimana Dikta? Lu setuju? Oke, gak masalah. Kalian bertiga boleh santai-santai. Biar gue yang beresin semuanya. Oke Guys, kita ke kantin aja. Selamat bekerja no. Semua ini gara-gara ayah ibu. Gue harus rela lakuin semua ini. Ya ampun capek banget. Dikta mana ya? Apa dia masih di kantin ya? Perut gue. Sebenarnya gue lapar banget. Tapi gue belum pegang uang. Apa itu suara perut kamu, Shirley? Sebenarnya iya. Tapi bukan karena lapar kok. Lu mau rotinya, anak lo. Boleh juga. Bella. Wah enak juga ya. You sering beli hampir tiap hari. Gue jarang beli roti. Lebih sering seblak sama cilok. Hehehe. Lu doyan pedis ya? Iya gue tuh harus banget makan pedas. You juga suka pedis, apalagi Kayla bakmi. Apalagi bakmi Nara mantap banget pedasnya. Oh ya, lu lihat Dikta di kantin? Ayah, mereka lagi nongkrong. Gue ke kantin dulu ya, makasih lo rotinya. Ayah sama-sama. Lu beneran mau kasih duit Shirley. Enggak lah. Haha kau. Go bahaya tak. Dia pakai ngancam gue segala. Dia pikir gue takut. Jadi lo di sini? Mana duit gue? Duit apa? Tiba-tiba banget amnesia. Jadi lu gak mau kasih duitnya? Enggak. Oke. Jangan dia mauing godi kay Bu Marina. Shirley, tunggu. Tesewek berani juga ya. Shirley berhenti. Lu takut gue aduin kan? Gak usah nantangin gue Dikta. Sebenarnya gue gak takut. Kalaupun lo aduin gue, gak masalah buat gue. Lo tahu ini yayasan milik nyokap gue. Jadi apa yang mesti gue takuti? Gue cukup salut dengan keberanian lo. Tapi gue gak suka diancam. Lo harus tahu. Gue bisa saja lakuin hal yang gak pernah lo pikirin. Ada apa ini? Tolong jangan buat keributan Dikta. Apalagi dengan perempuan. Gak usah ikut campur. Gak apa-apa kok Sande, kita gak ribut. Cuma ada salah paham sedikit. Oke kalau gitu. Lu Shirley kan? Iya. Lu dipanggil Kapsek? Kenapa Shirley dipanggil Kapsek? Gua nggak tahu. Bagaimana soal iuran kamu, Shirley? Sudah menunggak 6 bulan. Sekolah sudah tidak bisa mentolerir lagi. Bapak minta orang tua kamu untuk datang kemari. Hah, itu kan Dikta. Gue harus aktingnya. Jangan Pak, saya mohon. Baik, saya mau mengakui sesuatu Pak. Jadi orang tua saya sudah memberikan uang untuk iuran sekolah. Lalu? Saat saya ke sekolah naik Grab, kebetulan ayah saya tidak bisa mengantar karena mobilnya dibengkal. Saat di jalan, di lampu merah, saya dijamret Pak. Uangnya raib semua. Saya gak bisa bilang ayah saya. Karena dia pasti marah. Jadi dia memang lagi butuh duit. Jadi saya mohon Pak, jangan panggil orang tua saya kemari. Kasihani saya Pak. Tapi, bagaimana solusinya? Biar saya yang bayar Pak. Dikta,
Kamu yakin, Dikta? Ta. Ya, saya yakin, Pak. Baiklah kalau begitu. Shirley, untuk kedepannya, tolong dibayar sesuai jadwal ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Dikta. Lu udah bantuin gue. Ya, gak masalah. Ternyata di balik kenakalan lo, menyimpan sisi baik. Gak tau kenapa gue tiba-tiba banget kasihan sama lo. Jangan-jangan, Apel, jangan-jangan lu naksir gue. BTW lu udah punya pacar? harusnya gue masih punya pacar. Lo, kenapa begitu? Pacar gue tiba-tiba pergi. Pergi tanpa pamit. Pergi kemana? Dia negeri. Jadi kita itu tetanggaan. Setelah ayahnya meninggal, tiba-tiba banget dia dan mamanya pindah. Jadi lu belum putus sama dia? Gue putus. Karena gue gak tahu dia balik lagi atau enggak. Lo masih cinta sama dia? Mungkin enggak. Sepertinya perasaan itu memudar seiring berjalannya waktu. Buat apa gue simpan lagi foto dan kalung ini? Sudah saatnya gue buang. Selamat tinggal Sheila. Sudah saatnya gue buang semua kenangan kita. Banyak sekali makanannya. Dari mana kamu dapat semua makanan ini? Ya beli dong. Punya uang dari mana kamu? Aku cari sendiri. Bukannya ibu dan ayah gak bisa kasih uang. Salahkan ayahmu. Masih ada uang sisanya nggak? Ibu minta dong. Wah, ini sih banyak banget. Sering-sering dong kamu kasih uang buat ibu. Ini aja aku susah payah dapatnya. Ya, udah, ibu mau shopping dulu ya. Gue harus bisa jadi pacar Dikta. Dengan begitu gue bisa minta apapun yang gue mau. Tapi gimana caranya biar Dikta mau sama gue? Dikta kayaknya lagi galau. Gue harus manfaatin ini, gue bakal bikin Dikta mau lah. Sepay bangit bail bunny. Parasan barunongkron. Udahlah santai aja. Kalo sama dia silmanaya. Alamat bakal dihum lagi. Santuy aja santuy. Kenapa kalian masih di sini? Bukankah sudah bel? Apa urusannya sama lo? Lu sendiri kenapa gak ke kelas? Aku disuruh Pak Mada bawa buku. Ya udah mending lu pergi anterin bukunya. Jangan mentang-mentang lu ketua OSIS. Gathering goda kita. Gimana kalo dia engado? Awas aja kalau dia berani ngadu. Saat mata pelajaran sudah dimulai, Dikta dan teman-temannya tidak masuk kelas Pak, malah nongkrong. Kamu sudah tegur mereka? Kamu berhak menegur mereka. Karena kamu ketua. Kamu berhak membuat peraturan di sekolah untuk mendisiplinkan mereka. Tapi Pak, Dikta itu kan. Anak ketua yayasan tidak perlu takut Sandi. Bu Lira juga pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Saya juga sudah berusaha menegur mereka, Pak. Baik Sandi, kamu silahkan saja kembali ke kelas. Biar nanti saya panggil mereka. Baik, Pak. Kalian bener-bener gak masuk kelas. Malas An. Mending nongkrong. Tapi kamu tipeku banget Dikta. Bantu gitu. Maksudnya tipe? Ya kalau gue punya pacar. Gue pengen banget cowoknya kayak lo. Waduh. Kayaknya dia suka sama lo dikta. Kalau iya gimana? Kalau gue beneran suka sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Gosa lo te, masa suik nembak kawak. Lu serius nembak gue? Ya Dikta, gue serius. Nending kita gi dulu ya biar kalian bebas enggonya. Gimana Dikta? Gue bingung. Jujur gue kaget.
Mungkin kamu belum bisa lupain mantan kamu. Aku mau jadi embu hati kamu, Dikta. Apa gue terima aja, Shirley? Toh dia juga lumayan cantik. Dikta, kamu gak mau ya? Oke, aku mau. Jadi kita jadian? Iya. Makasih sayang. Setiap hari keluyuran, pulang tetap aja nggak bawa uang. Suami macam apa kau? Suami baru pulang, bukannya ditawarin. Maka malah diomel-omeli. Gak akan ada suami yang betah punya istri macam kau. Ya sudah, kalau kau nggak betah, pergi aja dari sini. Muaknya, aku sama dia. Ambil semua bajumu dan pergi dari sini. Ibu. Ibu kenapa sih, Bu? Kenapa Ibu usir Ayah? Ibu udah nggak tahan sama dia, Shirley. Buat apa ibu harus bertahan lagi? Biarkan ayahmu pergi. Enggak, Bu, Ayah gak boleh pergi. Sudah, gak apa-apa. Nak, ayah juga sudah gak tahan sama sikap ibumu. Ayah jangan pergi. Maafkan ayah, Shirley. Shirley, biarkan dia pergi. Ayah, Shirley mohon ya. Jangan pergi ya. Shirley. Ayah. Ibu kenapa sih, Bu? Ibu tega banget sama Ayah. Kalau Ayah gak ada yang sayang aku. Heh, memangnya ibu gak sayang kamu? Yang ibu pikirin cuma uang. Sekarang siapa yang akan cari uang kalau Ayah gak ada? Ya kamu dong, masa ibu? Shirley masih sekolah, Bu. Kamu bisa kan sepulang sekolah cari kerja? Ibu gak punya perasaan. Bapak nggak habis pikir sama kalian. Bukannya masuk kelas, malah nongkrong di jam pelajaran. Mau jadi apa kalian? Sudah berkali-kali dihukum. Nggak ada kapok-kapoknya. Kali ini, Bapak harus berikan hukuman untuk kalian bertiga. Kalian diskorsing selama 3 hari. Gue yakin kita dihukum sekarang. Ada kaitannya sama Sandy. Gue juga mikirnya gitu. Gak salah lagi, ini pasti kerjaan Sandy. Aku kemarin lihat Sandy keluar dari ruang kepsek loh. Pasti Sandy yang laporin kalian bertiga. Kita harus balas dia. Tapi kita akan diskus. Tunggu sampai hukuman kita selesai. Aku gimana dong sayang? Gak bisa ketemu kamu 3 hari. Kita bisa janjian di luar. Aku gak bisa telepon kamu, HP aku rusak. Gampang, tar aku beliin HP. Bener sayang? Iya. Kenapa Shirley panggil Dikta sayang? Apa mereka sudah jadian? Makasih sayang HP-nya. Ini mahal banget loh. Gak apa-apa, masih murah kok itu. Mumpung Dima, gimana kalau kita belanja dulu? Belanja apa? Belanja tas sama kalung. Kemarin aku lihat ada kalung bagus banget. Aku pengen beli tapi uangku gak cukup. Kamu mau ya beliin buat aku? Ya udah boleh deh. Buset, harga kalung sampai 50 juta. Sama tas sama HP udah hampir 100 juta. Kalau mama tahu pasti marah. Oh ya, gue harus kasih alasan apa ke mama? Gak mungkin gue bilang kalau diskors. Apa gue pura-pura sakit aja ya? Ya ampun Sita, aku gak nyangka kita bisa ngobrol lagi. Aku kangen sekali sama kamu. Aku seneng banget, gak nyangka kalau kita bisa satu kota. Kebetulan banget aku dipindah kerjakan ke sini. Main-main dong ke sini Sita. Iya Lira, nanti aku mahmu, nanti kalau anakku udah mulai sekolah. Bener ya Sita, aku tunggu loh. Iya, minggu depan mungkin aku ke sana. Ya sudah dulu ya Lira, aku masih banyak kerjaan. Sampai ketemu nanti. Siapa, Ma? Teman lama Mama. Katanya dia mau main ke sini. Tante Rense? Apa Sheila balik dari luar negeri? Hehe, bukan Rensi. Ini Sita teman kuliah Mama. Dikta gak tau belum pernah kenal. Mama aja udah 10 tahun gak ketemu. Aku pikir Sheila pulang.
Shiel, ada yang kangen rupanya. Hahaha, enggak lah, Mai. Kamu cari pacar lagi aja dong, Dikta. Sheila mungkin gak balik lagi ke Indonesia. Aku juga udah lupain Sheila kok, Mai. Tapi kalau untuk punya pacar, kayaknya enggak dulu deh, Mai. Dikta sekarang mau fokus sekolah aja. Kamu memang anak baik. Mama bangga sama kamu. Buat aku sekarang, lebih baik fokus sekolah dan belajar. Daripada nongkrong gak jelas. Ngomong-ngomong, kenapa kamu masih di rumah? Kamu gak sekolah? Iya, Ma. Dikta hari ini gak sekolah. Badan rasanya gak enak banget. Kepala juga pusing. Ya ampun. Kalau gitu, kamu istirahat aja di kamar. Anti Mama telepon pakai psek. Jangan, Ma. Dikta udah izin kok sama Bu Marina. Oh gitu? Ya sudah kalau gitu. Mama gak perlu telepon pakai psek. Kalau gitu Dikta mau tidur aja, Ma. Mama antar kamu ke dokter ya nanti. Gak perlu, Ma. Dikta mau tidur aja. Ya sudah kalau gitu. Kamar baru, suasana baru. Apa aku bakal betah di sini? Kalau harus milih, aku gak mau pindah. Tapi aku gak mau Mama kecewa. Helen, sudah beres? Belum, Mah. Sedikit lagi. Maaf ya Helen. Kamu pasti kecewa kita pindah. Tapi ini yang terbaik untuk masa depan kita. Iya, Mah. Helen maklum kok. Walaupun berat buat Hele. Harus meninggalkan rumah, teman, dan semuanya. Mama harus terima pekerjaan ini. Semua demi kamu, Helen. Ya sudah, Mama harus beresin dapur dulu. Oh ya, lusa kamu bisa sekolah. Mama udah daftarin kamu di SMA Nusantara. Iya, Mah. Gue sampai harus pura-pura sakit. Biar nyokap gak curiga gue diskors. Kalo gu pora liber. Orda gu sig peduli. Gu di scores atau enggak. Semua ini gara-gara Sandi. Pokoknya, kita harus balas Sandi. Mentang, kecua osis. Sinaknya sama kita. Ya, gara-gara dia kita jadi dihukum. Jadi kapan kita balas Sandy? Secepatnya. Hei, lo siapa? Lo nguping kan? Enak aja. Siapa yang nguping? Terus kenapa lo diam di situ? Gue lagi nyari kelas gue. Gaku aja kalau lo nguping. Gue bilang kalau gue lagi cari kelas gue. Gak penting banget dengerin kalian ngomong. Gue gak percaya. Lo percaya atau enggak? Itu urusan lo, bukan urusan gue. Mending gue pergi aja. Permisi. Siapa tachuk? Barani banjit sama kita. Kayanya dia murid baru. Ya, gue juga baru lihat tuh cewek. Kita bocorin rencana kita. Ayo, perkenalkan nama kamu di depan kelas. Halo Nama, semoga kita bisa menjadi teman. Helen, kamu duduk dekat Rista ya. Baik, Bu. Sebelah sini. Baiklah, untuk pelajaran hari ini, buka halaman 80. Maaf Bu, kita terlambat. Terlambat lagi. Terlambat terus. Sudah diskors. Tetap saja nggak ada kapoknya. Sebagai hukuman, kerjakan tugas halaman 80 sampai 85. Baik, Bu. Ini kan cewek tadi. Rista, aku mau tanya. Cowok yang tadi telat masuk kelas itu siapa? Oh, itu didikta dan tamanya. Kenapa lo naksir? Sembarangan. Jangan, dikta itu pacaran sama Shirley. Duh, gak penting banget deh. Kalau cowok yang namanya Sandi. Kamu kenal gak? Kalau Sandy itu ketua OSIS. Sandi sama Dikta musuhan kah? You got out heel. Tapi, emangnya ada apa? Aku harus kasih tahu Sandi. Kalau Dikta mau lakuin sesuatu sama dia. Lakuin apa? Ya gak tahu. Tapi mereka mau balas Sandi katanya. Emang kamu tahu dari mana? Aku dengar sendiri.
pembicaraan mereka. Helen, mending kamu jangan berurusan sama Dikta. Sini gue kasih tahu Helen. Di sekolah ini gak ada yang berani sama dia. Kenapa harus takut? Sama-sama manusia kan? Orang kaya Dikta itu. Cuma berani kalau ada teman-temannya. Dikta Tuga lebih kaya ayam sayur. Heh, maksud lu apa? Gatain gue ayam sayur? Kenapa? Lo ngerasa? Heh, lu siapa ngatain cowok gue? Tapi emang bener kan? Cowok kayak lo gak punya power tanpa gengnya. Lo gak tau siapa gue? Harus banget gue tau lo siapa. Helen udah. Ayo kita percaya. Enggak, Rista. Gue mau bikin cowok ini sadar. Kalau gue nggak takut sama dia. Gue rasa lo cuma caper sama gue. Lo naksir sama gue. Sorry ya, gue udah punya cewek. Gak usah mimpi. Helen udah ayo pergi. Enggak. Ayo. Hei, gue belum selesai ngomong. Udahlah sayang. Gak usah urusin anak baru itu. Dia mau main-main sama gue rupanya. Oke, lo jual gue beli. Jangan panggil gue Dikta kalau gak bikin dia susah di sekolah ini. Loh, HP gue mana ya? Perasaan tadi pagi gue simpen di sini. Gue inget banget. Kemana ya? Apa jangan-jangan? Capek juga ya ternyata jadi orang kaya. Belanja ini, belanja itu. Sayang banget kan? Kalau uangnya nggak kuhabiskan. Badanku sampai pegel-pegel kayak gini. Ibu ambil HP aku kan? Mana HP aku, Bu? Iya, ibu pinjem. Iya, mana HP-nya sekarang? Udah ibu jual. Kamu nggak lihat ibu habis belanja. Ini semua untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kenapa ibu tegas sama Shirley? Padahal HP itu baru 3 hari dibeli. Emangnya dari mana kamu punya uang buat beli HP? Itu dibelikan pacar Shirley. Ya sudah, belikan lagi saja sama pacarmu. Gak bisa gitu dong, Bu. Emangnya kamu mau kelaparan? Kelaparan apa? Yang ibu beli kebanyakan tas, baju, sepatu. Halah, udahlah, pelit banget jadi anak. Ibu tuh capek dari kecil urusin kamu. Ibu keterlaluan. Apa susahnya sih? Tinggal minta lagi HP baru sama pacarnya. Malah ngambek kayak gitu. Bodoh amat lah. Yang penting aku bahagia. Hari ini bisa belanja banyak. Hahaha. Gimana caranya gue minta HP lagi ke Dikta? Pokoknya gue harus ketemu Sandi. Adalah Helen, kalau Dikta tahu, dia bakal marah sama lo. Gue gak takut, Rista. Lo tenang aja ya. Sekarang gue mau cari Sandi dulu. Gue harus kasih tahu Dikta. Jadi rencananya, kita buat Sandi diturunkan jabatannya sebagai ketua OSIS. Gawat. Gawat kenapa? Helen kasih tahu Sandi. Sekarang dia lagi temuin Sandi. Coba lo cek ke sana, Jod. Oak? Teres sekarang kemana? Tenang aja, tuh cewek gak tahu rencana kita apa. Kamu harus hati-hati sama Dikta. Dia dan temannya lagi merencanakan untuk melakukan sesuatu sama kamu. Rencana apa? Aku gak tahu, tapi aku dengar sendiri. Mereka mau balas kamu. Lebih baik kamu berhati-hati. Makasih ya informasinya. BTW nama kamu siapa? Amaku Helen. Kamu baik banget, Helen. Aku cuma gak suka aja. Ada orang yang so jago. Dan mereka memperlakukan orang-orang dengan tidak adil. Jadi kamu harus hati-hati ya. Oke, Helen. Ya udah, aku pergi dulu ya. Anak baru itu udah baik lagi. Dalam banget liatinnya. Jihan, Ada apa dia nyari kamu? bukan hal yang penting. Jangan-jangan. Itu dia si Helena Kurnia Kelyawar juga. Rupanya ada yang Yuda Bakaran, Rencana kita ni. Anaknya kita apa nih? Lo ngancem gue? Lo pikir gue takut? Kasih faham Jod. Heh, balikin gak tas gue? Beraninya sama perempuan. Bayar lo tau kalo kita
bisa lakukan apapun sama lo. Hentikan Jody. Apa yang lo lakuin sama dia? You cuma. Mundur sana. Tapi dikta. Mundur gue bilang. Lo jangan lakuin hal kayak gitu ke cewek. Ternyata Dikta gak seburuk itu. Tapi, kayak gini. Lo salah besar Helen. Ikut campur urusan kita. Ini belum seberapa. Lo pikir gue takut? Jangan sok berkuasa. Jangan pernah ganggu gue lagi. Bantuin gue dong. Kurang ajar. Beraninya dia permalukan. Gue kayak gini. Kita harus balas dia. Ya, kita harus balas tuh cewek. Bagaimana dengan rencana kita, Ki Sandy? Kita pikirin lagi nanti. Helen ke kantin yak. Harok gue. Ada apa? Makanya jangan macam-macam sama cowok gue. Jadi ini ulah kalian. Ini baru permulaan. Supaya lu tahu apa akibatnya ikut campur urusan kita. Yuk sayang kita ke kantin aja. Gimana ini Rista? Rok gue robek. Oh ya gue punya sweater di luker. Lu talinaya. Di rock low jadi robekannya ketatup. Bentar gue bawa dulu. Sial banget. Dia pasti lagi ngetawain gue sekarang. Eat Koba Lopek. Makasih ya Rista. Kamu penyelamatku. Maksud lo apa? Gue minta bersihin rok gue. Dan jahit sampai rok gue balik seperti semula. Lo harus tanggung jawab sama apa yang udah lo perbuat. Kalau gue gak mau. Gue bakal pastiin lo bakal bersihin rok gue sampai bersih. Dan lo jahit sampai balik ke semula. Kalau enggak, jangan panggil gue Helen. Lo pikir cowok gue mau? Gak usah mimpi. Lo harusnya tahu diri. Au tangan gue. Lepasin Dan. Gak usah ngebelain cowok lo yang udah jelas-jelas salah. Mending lo nasehatin dia supaya jadi orang benar. Lepasin tangan gue. Sayang, kenapa tadi kamu gak nolongin aku sih? Maaf, tapi aku ngakak banget tadi. Kamu jahat banget sih. Iya maaf. Sebagai ucapan maaf kamu harus belikan aku HP baru. What? Bukankah kemarin aku belikan kamu HP? HP-nya masuk ke air. Waktu ke toilet. Mau kan belikan aku HP lagi? Tapi ini terakhir ya. Kalau rusak lagi, aku gak mau belikan lagi. Tapi kamu beli sendiri. Nanti aku transfer uangnya. Iya sayang, makasih ya. Gadis itu berani juga ya. Dia berpikir gue bakal ngikutin kemauan dia. Untuk benerin roknya. Mimpi aja sana Helen. Kamu lagi ngapain? Baru selesai kerjain PR, Mang. Mama mau kasih tahu. Lusa teman Mama mau kemari. Iya, Mang. Loh, itu rok siapa? Itu rok punya temen Dikta, Ma. Loh, kenapa kamu bawa rok temen kamu? Kamu gak macam-macam kan? Enggak dong, Man. Rok itu punya Jody, Man. Memangnya Jody pakai rok? Jody mau kadoin ke pacarnya, Ma. Dititip di sini biar gak ketahuan. Oh gitu? Ya sudah, Mama mau masak dulu. Tuh hampir saja ketahuan. Mending nanti gue buang aja roknya. Jadi kamu lempar roknya. Kainuka dikta. Iya, kamu harus lihat ekspresi wajahnya. Dan gimana orang-orang menertawakan dia. Wahila lo berani bangit Helen. Kita harus berani sama kita benar. Hai Helen. Sandy, Apa kabar Helen? aku baik. Mengenai tempo hari,
kamu kasih tahu soal Dikta, banget ya. Tapi sejauh ini, Dikta tidak melakukan apapun. Baguslah. Berarti mereka tidak melanjutkan rencananya. Mereka juga tahu kalau aku sudah bocorkan rencananya sama kamu. Tapi sekarang mereka malah ganggu kamu, Helen. Oh ya, Helen, buku-buku kamu. Kenapa? Ayo, Ike. Buku gue. Siapa yang lakukan ini? Kita gatal. Heal. Anteng tasnya gak kenapa-kenapa. Gue tahu siapa orangnya. Puas lo sekarang. Lo keterlaluan banget, Dikta. Semalaman gue kerjain tugas Bu Marina. Sekarang lo bakar semuanya. Lo bener-bener gak punya hati. Maksud lo apa? Gak usah pura-pura. Gue salah apa sih sama lo? Tapi gue beneran gak ngerti. Maksud lo ada yang bakar tugas-tugas lo? Silahkan terus berpura-pura. Gue benci sama lo. Gue gak akan pernah maafin lo. stop berulah sama lo sendiri, Dikta. Merugikan orang lain hanya untuk kesenangan diri sendiri. Kenapa mereka nuduh gue? Padahal gue gak tahu apa-apa. Apa ini perbuatan Radit dan Jody? Tapi biasanya mereka selalu kasih tahu gue. Tugasnya tolong dikumpulkan ya anak-anak. Helen, mana tugas kamu? Tugas saya. Tugas Helen dirusak orang Bill. Dirusak siapa? Siapa yang merusak tugas Helen? Saya, Bu. Kamu lagi. Senang sekali membuat onar. Maaf, Bu. Tugas kamu sendiri mana? Tugas saya ketinggalan, Bu. Sudah, kuduga. Sebagai hukuman, kerjakan tugas Helen. Dan tugas kamu ibu tambah 2 kali lipat. Kenapa kalian berdua kerjain Hel tanpa bilang ke gua? Tapi bukan kita. Lihat akibatnya. Gue gak mau tahu. Kerjain semua tugas gue dan tugas Hel. Tapi bukan kita, Dikta. Kita gak tahu apa-apa. Gak usah bohong. Gue sumpah, Dikta. Ya, kita gak lakuin itu. Sebenarnya itu ulahku, Dikta. Aku pikir kamu bakal senang. Seperti kemarin aku kasih ide. Ampelin lam. Jangan lakuin apapun itu tanpa persetujuan gue. Maaf, Dikta. Tapi jangan suruh aku untuk kerjain tugasnya ya. Kerjain tugasnya atau kita putus. Enggak, aku gak mau putus, Dikta. Makanya kerjain. Sial banget sih. Kenapa jadi gini? Makanya gak USA so tau. Aku gak sangka bisa ketemu kamu lagi, Sita. 10 tahun, kita gak pernah ketemu. Nomor lamaku sempat hilang. Waktu beres-beres kemarin pas mau pindahan, gak sengaja ketemu lagi nomornya. Untung aja ya. Oh ya, ini anak kamu. Cantik sekali. Ya, ini Helen anakku. Salam kenal Tante. Nama saya Hele. Kamu cantik sekali, Hele. Terima kasih, Tante. Kamu sekolah di mana? Sama Nusantara, Tante. Oh iya, kebetulan sekali. Sekolah itu milik yayasan Tante. Kebetulan sekali, Tante. Anak Tante juga sekolah di sana. Oh iya. Tapi mungkin Helen gak akan kenal. Anak Tante itu jarang gaul, jarang ikut nongkrong. Dia anaknya pemalu, anak rumahan. Sekalipun keluar rumah. Itu karena ada tugas kelompok. Dikta itu fokus sekali dalam belajar. Siapa, Tante? Dikta. Iya, nama anak Tante Dikta. Helen kenal? Ada sih teman sekelas Helen yang namanya Dikta. Tapi gak tahu itu anak Tante atau bukan. Sebentar Tante panggilkan Dikta. Dikta. Iya, Mal. Dikta baru selesai mandi.
Ayo Mama kenalkan sama teman Mama. Ternyata anaknya sekolah juga di SMA Nusantara. Siapa, Ma? Ayo lihat dulu, siapa tahu kamu kenal. Iya, Mal. Siapa ya kira-kira? Gawat. Gimana kalau dia ngadu soal kelakuan gue di sekolah? Oh, kalau Dikta ini sih sekelas sama Helen Tante. Wah, kebetulan sekali. Kamu kenal Helen kan, Nak? Iya, Mal. Tapi belum terlalu kenal banget, Mal. Soalnya Helen murid baru, Mal. Iya, tak juga jarang ketemu. Kalian kan sekelas. Masa jarang ketemu? Dikta itu kan kalau di Dikta sekolah. kan kemarin sakit 3 hari kan, Mal. Jadi jarang ketemu. Helen kan baru beberapa hari sekolah. Oh gitu? Mama pikir. Oh ya Tante, Helen mau tanya mengenai anak-anak yang bermasalah di sekolah. Memangnya ada anak bermasalah di sekolah? Mungkin ada mah. Helen, kamu mau lihat taman di depan? Nggak, makasih. Pelan-pelan dong. Mereka cocok juga ya? Maksud kamu? Kamu tahu, sejak dulu aku tuh ngebayangin kalau anakku menikah dengan orang yang keluarganya aku kenal dekat. Gimana kalau kita jodohin anak kita? Wah, bol juga aku setuju. Tapi bagaimana dengan mereka? Kalau Dikta aku jamin bakalan mau. Dia anaknya penurut banget. Aku harus tanya Helen dulu. Bujuk Helen Sita. Aku sudah suka dengan anakmu. Aku gak mau anakku salah pilih cewek. Memangnya suamimu soal ini? Suamiku sudah meninggal 2 tahun lalu, Sita. Maaf Lira, turut berduka cita ya. Bagaimana dengan suamimu? Suamiku pergi dengan perempuan lain. Sangat menyakitkan kalau ku ingat kejadian itu. Apalagi usia Helen masih 7 tahun. Ya ampun, aku gak nyangka Sita. Lalu di mana keberadaannya sekarang? Entahlah, tidak ada kabar. Untuk menengok Helen saja dia tidak bisa. Aku kasihan dengan Helen. Dia tumbuh tanpa sosok ayah. Helen gadis yang kuat? Tapi dia sangat kecewa dengan ayahnya. Tapi kalian berhasil melewatinya. Ya, kita berjuang bersama-sama. Aku yakin Sita. Dikta akan bisa menjaga Helen. Dia akan bisa. Aku juga akan menyayangi Helen seperti anakku sendiri. Kamu setuju kan menjodohkan mereka? Baiklah Lira, aku setuju. Jeti, lo anak pemalu, anak rumahan. Fokus belajar, jarang nongkrong. Ja usah ledekin gue. Hahaha, gue gak nyangka sih. Anak yang sehari-harinya bermasalah di sekolah. Bikin onah, ditakutin orang. Ternyata cuma anak rumahan. Gimana kalau nyokap lo tahu kelakuan lo di sekolah? Apa reaksinya? Awas aja kalau lo berani ngadu. Lo masih bisa ngancem gue. Lo pikir gue takut, hah? Gue bakal bongkar semuanya. Jangan Helen. Please gue mohon. Lepasin tangan gue. Gak akan gue lepasin. Lepasin gak? Au! Helen cantik juga. Gak usah cari kesempatan. Gak usah kepedean. Mau kemana lo? Gue mau bongkar soal kelakuan lo. Gak bisa. Sini ikut gue. Lo duduk lagi. Kita bicara baik-baik. Atau lo mau tangan lo terus gue pegang sepanjang hari? Gak lah. Oke, gue duduk. Gue mau bikin kesepakatan sama lo. Kesepakatan apa? Gue bakal lakuin apapun yang lo mau. Asal lo gak bongkar soal gue. Gimana? Lo setuju? Apapun yang gue minta. Ya, apapun. Lo mau uang, mau tas, HP, perhiasan. Gue gak butuh semua itu. Gue bukan cewek matre. Terus lo mau apa? Yang pertama, gue mau rok gue kembali seperti semula. Oke, gampang. Jangan beli yang baru. Oke. Semoga roknya masih ada di tempat sampah. Rok gue masih ada kan? Ada kok, tenang aja. Yang kedua, gue mau lo minta maaf ke gue dan ke semua orang yang pernah lo jaili.
Gimana? Lo mau? Bisa ganti yang lain? Ya udah kalau lo gak mau. Oke, gue mau. Yang ketiga, lo batalin rencana lo untuk balas Sandy. Kenapa? Apa lo ada hubungan sama Sandy? Gak ada lah. Udah? Yang lainnya gue minta lo berhenti bersikap sok jagoa. Oke, gue setuju. Apa? Kita dijodohkan? Iya, kita berdua sepakat untuk menjodohkan kalian. Kalian senang kan? Enggak. Tapi kita masih sekolah, Ma. Iya, Ma. Kalian sekolah aja dulu gak apa-apa. Gak harus buru-buru menikah. Setelah lulus sekolah, kalian tunangan dulu. Hah? Tunangan? Tunangan? Tuh kan, udah 3 kali loh. Kalian ngomongnya barengan. Itu artinya kalian jodoh. Hah? Mama, kenapa gak tanya Helen dulu, Mah? Helen bisa cari jodoh sendiri. Gak perlu dijodohin kayak gini. Helen juga kan masih sama. Helen. Selama ini kita berjuang bersama-sama. Hanya berdua, Helen dan Mama. Mama mau terima perjodohan kamu bukan tanpa alasan Helen. Bagaimana kalau Mama sudah tidak ada? Kamu dengan siapa? Siapa yang akan menjaga dan melindungi kamu lagi, Helen? Mama ngomong apa sih, Mah? Mama gak bakal kemana-mana. Mama akan di samping Helen terus kan, Mah? Helen, tolong terima ya perjodohan ini nak. Mama akan sangat bahagia. Mama percayakan kamu dengan keluarga Lira. Mama, kenapa Mama bicara seolah Mama akan pergi? Iya, Ma. Helen mau terima perjodohan ini. Apapun itu asalkan Mama bahagia. Di mana coba roknya? Sial banget. Gue mesti acak-acak tong sampah kayak gini. Ah, ini dia. Ya ampun, bau banget. Akhirnya beres juga masalah rok. Apa kata dunia kalau mereka tahu gue diginiin sama Helen? Ini roknya sudah beres. Perhatian untuk semuanya. Di sini gue pribadi mau meminta maaf kepada Helen dan kepada teman-teman semua yang ada di sini, karena selama ini perbuatan gue ke kalian sangat-sangat merugikan kalian. You gak Gertie. Kenapa Dikta bisa berubah sespat itu? Dan dia minta maaf sama kamu. Di depan orang banyak. Itu bukan sifat Dikta. Kalau gue kasih tahu alasannya, lo bisa kan jaga rahasia? Apa Dikta suka sama lo? Enggak lah. Sini gue bisikin. Lo serious, Helen. Kok bisa? Mana gue tahu. Semuanya terjadi secara tiba-tiba. Hai Helen. Hi Sandy. Sandy kayaknya suka heel. Mending you pergi ya. Helen, you kekalas duluannya. Kenapa? You masa kalian ke toilet. Oh, oke deh. Bye, Sandy. Oh ya, soal Dikta. Kenapa dia tiba-tiba berubah ya? Mungkin sudah saatnya dia harus berubah. Oh ya, Helen nanti kita pulang bareng yuk. Tapi kita nggak searah. Ya gak apa-apa, aku antari. Gimana ya? Memangnya? Gak ngerepotin? Tentu aja enggak. Gimana ya? Aku kan udah dijodohin sama Dikta. Tapi, ini kan cuma diantar pulang lagian bukannya Dikta aja punya pacar ya? Gimana Helen? Ya udah boleh. Kenapa sih kamu ngomongan minta maaf ke si Helen? Iya Dikta. Gue capek, gue pengen berubah. Jadi mulai sekarang, berhenti ganggu Hel. Tapi kenapa? Kenapa tiba-tiba? Udahlah, gak ada Alessa. Jangan tanya kenapa. Rencana kita, Ki Sandy. Lupain aja. Jangan lupa nanti pulang sekolah ya. Iya, Sandy. Gapain Helen bareng sama Sandy? Lah, apa peduli gue?
Tapi kan Helen udah dijodohin sama gue. Kamu mau kemana? Kenapa sih dia aneh banget? Dia rasa Sandy suka sama low heel. Masa sih? Dia lihat nih si Jitu. Tadi Sandy ngajakin gue pulang bareng. Tekan bener, dia suka sama lo. Jadikan pulang bareng. Bentar aku nunggu Rista. Oh mau bareng Rista juga. Lo mau bareng gak? Giu dai jemput kakak Giu. Giu duluan ya heel. Ya udah kita pulang sekarang. Hel, kenapa kamu pulang bareng Sandy? Memangnya kenapa? Ya udah biarin aja Dikta. Memangnya kenapa sih? Yuk. Kamu pulang sendiri aja ya? Loh kenapa? Aku lagi capek banget. Loh kok gitu sih? Dikta tunggu. Kenapa gue jadi kepikiran Helen gini? Sebenarnya dia ada hubungan apa dengan Sandy? Gara-gara lo Helen, gue jadi gak bisa tidur gini. Sebenarnya Helen setuju gak sih dijodohin sama gue? Apa gue telepon aja kali ya? Halo. Bego banget. Hel. Halo, ada apa? Lo yang ada apa? Bukannya tadi lo telepon gue? Oh, tadi kepijir, gak sengaja. Ya, Tutu tunggu Hel. Kita perlu bicara berdua. Aku tunggu besan di Tama. Oke. Soal perjodohan kita. Menurut kamu gimana? Kalau kamu gak setuju ya gak apa-apa. Sejauh ini, aku ikut apa kata mamaku. Jadi kamu setuju? Kamu sendiri gimana? Oh, kamu kan ada pacar. Kamu juga ada kah? Siapa? Aku gak punya pacar. Sandy. Enggak lah. Kita belum pacaran. Kalau belum berarti mau? Udahlah. Kenapa bahas soal itu? Iya maaf. Aku lihat kamu banyak perubahan. Oh ya, kamu senang? Ya, aku gak suka sama cowok sok jago. Jujur aku senang lihat kamu banyak berubah. Ya, walaupun belum pasti. Kamu adalah calon suamiku di masa depan. Jadi kamu setuju dengan perjodohan ini? Apa kurang jelas kata-kataku tadi? Sayang ke kantin yuk. Anti ajalah. Sekarang aja. Banget. Kamu duluan aja. Ayo sekarang aja. Ja usah tarik-tarik dong. Baru aja tadi bahas perjodohan. Dia malah pacaran, dasar gak jelas. Si ada yang cemburu nih. Enggak kok, aja. Helen, ke kantin bareng yuk. Rista ikut yuk. Dia mas kenyang. Lil bearing Sandy ayah. Ya udah deh. Helen, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong aja. Aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacarku? Gimana ya? Jujur aku kaget Sandy. Tiba-tiba banget kamu nembak aku. Kamu gak perlu jawab sekarang. Aku akan tunggu sampai kamu siap. Gak perlu dijawab Helen. Kamu gak boleh terima Sandy. Kamu tuh apa-apaan Dikta? Biarin aja kalau Helen terima Sandy. Kenapa kamu ikut campur sih? Sorry Dikta, ini urusanku sama Hel. Tapi ini juga jadi urusanku. Dikta, kamu gak hargain aku banget sih. Diam Shirley. Helen, kamu jangan terima Sandy. Kenapa kamu larang Hel? Mamanya Helen? Aku calon suami Hel. Masih masa udah ada calon suami. Dia bercandakan Helen. Sebenarnya, Dikta benar Sandy. Jadi ini benar. Maksudnya gimana sih ya? Kita dijodohkan. Apa? Ya kita dijodohkan. Tapi kamu gak harus buka di sini kan? Gak harus semua orang tahu kan?
Terus gimana sama hubungan kita, Dikta? Aku gak tahu. Walaupun kalian dijodohkan, kamu masih bisa menentukan hidup kamu sendiri, Helen. Pernikahan masih jauh, kita masih SMA, dan lagi, Dikta aja punya pacar. Kamu juga berhak bahagia. Enggak, Helen. Jodoh kita sudah ditentukan. Kita harus terima. Hubungan kita gimana, Dikta? Aku gak mau putus sama kamu. Kamu diamlah, Sherry. Sudah cukup. Maaf, Sandy. Aku gak bisa jawab apa-apa. Gue minta lo jauhin Helen. Jangan pernah ganggu Helen lagi. Kenapa sih jadi kayak gini? Sandy, gimana kalau kita kerjasama? Lo terus deketin Hel. Gue gak mau Dikta putusin gue. Kalaupun aku deketin Helen, bukan berarti aku mau kerja sama kamu. Pokoknya apapun yang terjadi, gue gak boleh putus sama Dikta. Dikta tuh mesin up gue. Dikta apa ini? Ada tagihan kartu kredit banyak banget. Kamu beli banyak barang. Beli HP sampai 2 kali. Beli tas, perhiasan. Buat siapa? Sebenarnya itu untuk pacar Dikta. Siapa pacar kamu? Helen? Bukan, Ma. Namanya Shirley. Bukankah Mama sudah jodohkan kamu? Itu sebelum Dikta dijodohkan, Ma. Gak mungkin aku putusin Shirley tiba-tiba. Mama minta kamu putusin dia. Sudah jelas pacar kamu ini matre. Untuk apa dipertahankan? Iya, Ma. Dia mau sama kamu itu karena mau uangmu. Mama gak suka kamu pacaran sama dia, jadi putuskan dia secepatnya. Iya, Ma. Shirley, aku minta maaf banget. Aku harus putus sama kamu. Enggak, aku gak mau. Please Dikta jangan putusin aku. Gak apa-apa kamu dijodohkan sama Hel. Aku bakal tetap terima kamu. Gak bisa, Shirley. Aku harus tetap putus sama kamu. Kalau kita putus, siapa yang akan belanjain aku lagi? Siapa yang kasih aku uang lagi? Jadi kamu mau sama aku karena uang. Benar kata mamaku, kamu cewek matre. Bukan gitu, Dikta. Maksud aku, Mulai hari ini, kita putus. Kenapa jadi gini sih ya? Ini semua gara-gara Helen. Awas aja, Helen. Apa kamu sudah punya jawaban, Helen? Maaf, Sandy. Jangan diterima, Helen. Dikta. Sebagai calon suami kamu, aku larang kamu punya hubungan dengan laki-laki lain. Bukankah sudah kubilang kamu jangan gangguin lagi? Jadi apa jawaban kamu, Helen? Maaf, Sandy. Aku gak bisa. Aku menghormati perjodohan ini. Sekali lagi, aku minta maaf ya. Gak apa-apa, Helen. Aku hargai keputusan kamu. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Aku terharu dengan kata-kata. Aku menghormati perjodohan ini. Ya, aku memang menghormatinya. Tidak seperti kamu. Aku juga menghormatinya. Mana buktinya? Kamu larang aku sama cowok lain. Sementara kamu sendiri. Aku udah putus sama Shirley. Oh iya? Iya, mamaku minta aku melakukannya. Oh jadi cuma karena mamamu? Enggak juga. Terus? Gak ada terusannya. Jadi gimana? Gimana apanya? Kita. Terserah kamu. Jadian yuk. Bercanda ya? Seriuslah masa bercanda. Mau gal? Gak serius banget nembaknya. Helen jodohku. Maukah kamu jadi pacarku? Aku mau Dikta. Jadi kita resmi jadian ya? Iya. Mereka berbahagia di atas penderitaanku. Ya udah ke kantin yuk. Awas aja, Hel. Aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Celaka. Duh, kenapa perutku tiba-tiba sakit ya? Kamu belum makan ya? Udah kok.
Ini makin sakit banget, Dikta. Kita ke klinik aja yuk. Helen, bangun Helen. Bagaimana hasilnya? Saya tidak terima calon menantu saya sampai masuk rumah sakit karena kelalaian pihak kantin sekolah. Saya sudah mengetahui penyebabnya, Bu Lira. Melalui CCTV, diketahui bahwa ada sabotase. Seseorang memasukkan sesuatu ke minuman Hele. Siapa orangnya? Amannya Shirley, dia sedang dipanggil kemari. Permisi, Pak. Jadi kamu yang namanya Shirley? Iya, Bu. Kamu mantan pacar Dikta kan? Dari mana Ibu tahu? Kamu yang selama ini memanfaatkan uang anak saya kan? Sekarang saya minta anak ini dihukum Pak Kepsek. Loh, ada apa ini? Jangan pura-pura kamu. Ini fitnah, Bu. Saya ada buktinya. Lebih baik kamu mengaku atau saya laporkan kamu. Jangan, Bu. Baik saya mengaku, Bu. Tapi saya tidak bermaksud mencelakai Helen. Saya hanya ingin mengerjainya saja, Bu. Saya tidak terima pembela. Pak Kepsek, saya minta keluarkan dia dari sekolah ini. Baik, Bu. Saya mohon jangan, Bu. Pak, tolong jangan keluarkan saya. Keputusan Bu Lira tidak bisa dibantah Shirley. Makanya jangan gegabah kau Shirley. Lihat akibatnya. Kamu dikeluarkan, pacar tajir lenyap. Dari mana lagi kau dapat uang? Aku gak tahu, Bu. Aku juga bingung. Sudah, kamu gak usah sekolah aja. Kamu menikah saja dengan anak teman ibu. Shirley gak mau, Bu. Gak usah bantah. Kalau kau menikah, ada yang biayain hidup kamu. 1 tahun kemudian, setelah lulus sekolah, Shirley melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihan ibunya. 3 hari lagi kita akan tunangan. Iya, kamu seneng gak? Ya senenglah, masa enggak? Kamu sendiri, seneng gak? Seneng gak ya? Gak mungkin gak seneng. Kenapa? Karena kamu cinta banget sama aku. Hahaha, pede banget kamu. Tapi benar kan? Kamu kali yang kecintaan. Hehe, iya banget lagi. Haha, aku juga kok.